Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pali dari Inside Chamber. Untuk membantu orang tua menemani belajar putra-putrinya, ya kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Ini dari buku tematik kelas 5 tema 1 subtema 3. Ini adalah video yang kedua. Langsung saja, macam-macam kelainan pada organ gerak pasif tulang. Ya, ini adalah tulang. Ya, ada kelainan, ya. Ini bukan kelainan, kalau ini apa kayak kecelakaan ya, akhirnya menimbulkan kelainan ya. Maksudnya bukan kelainan sejak lahir. Ya, kelainan pada tulang akibat kecelakaan. Nah, baik kendaraan bermotor atau jatuh, dibedakan menjadi dua, yaitu fraktura ya, yang tertutup patah tulang yang tidak sampai merobek, ini fraktura. Kalau visura retak saja, kalau fraktura itu sudah patah. Ya, di sini adalah fraktura yang tertutup, patah tulang yang tidak sampai merobek kulit dan otot, dan fraktura yang terbuka. Ya, patah tulang yang merobek dan menembus kulit. Jadi ini yang tertutup ini ya. Duanya ini tertutup. Tertutup. Kalau terbuka, ini tulangnya sampai keluar. Seperti ini. Nah, ini nanti terbuka. Ya. Kalau yang nggak sampai ini tertutup. Oke. Kita lanjutkan. Ada, kalau cuman retak itu sebenarnya ya bisa, itu disebut sebagai kelainan ya. Jadi ini namanya kalau retak visura. Nah, ini pun harus ada penanganan dari dokter. Ya. Osteoporosis sekarang. Kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Hal ini karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Jadi yang membuat tulang kita padat adalah senyawa kalsium, ya, kita simbolkan Ca. Ya, ini kalau kita sudah tidak bisa menyerap kalsium secara normal lagi, maka ini tulangnya keropos. Ini keropos. Ya. Nah, untuk mengatasi ini salah satunya ya kita harus banyak makan makanan yang mengandung banyak kalsium, ya, biar yang keropos ini bisa terisi lagi dengan kalsium, ya. Sayur-sayuran itu banyak mengandung kalsium. Kol itu mengandung banyak kalsium, ya. Susu mengandung banyak kalsium. Visura, nah ini visura ternyata ada. Visura atau retak tulang, harusnya ditaruh sebelahnya fraktura seharusnya ya. Ya, visura adalah retak tulang, kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan. Nah, ini retak saja. Ya, ini ya bisa digip, disembuhkan lah. Ada prosedur penyembuhannya. Terus kemudian, nah ini karena salah posisi duduk yang dalam proses yang jangka panjang. Ada lordosis. Lord itu kan kayak raja. Wow, bentuknya seperti ini. Jadi ini dadanya itu melengkung ke depan, lord, ya, lordosis. Saya ngapalkannya gitu. Jadi kadang-kadang kita menghafalkan itu perlu namanya pengait, ya. Lord itu raja, kayak raja, mekedel gitu orang Jawa bilang. Kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung pada daerah lumbalis. Hal ini akan mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang. Nah, kepalanya ke belakang, dadanya ke depan. Ya, ini adalah lordosis. Kalau skoliosis, kalau lordosis kita mengingat raja ya, gini. Kalau skoliosis bentuk S, nah, lihat skoliosis. Saya dulu menghafalkannya karena ini bentuk huruf S. Skoliosis ini juga tulangnya bentuk huruf S. Skoliosis. Ya, cara menghafalkannya gitu tipsnya. Skoliosis kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping. Hal ini menyebabkan huruf S. Kemudian ada kifosis, kelainan tulang karena sikap duduk yang membungkuk, ya seperti orang tua. Ya. Ki siapa gitu? Kita tahunya Ki Hajar Dewantara aja ya. Dan beliau tegak kelihatannya. Ini Ki yang lain yang tua-tua yang bungkuk-bungkuk itu, ya. Kayak di sebelumnya tadi ada apa ya,
perajin gerabah yang membungkuk terus itu tuanya pakai tegang kayak pakai tongkat gitu ya. Nah, ini kita kifosis, kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk. Oke. Jadi seperti orang tua aki-aki. Nah, gitu ya. Menghafalkannya gitu, itu namanya teknik pengait. Artinya kita mengaitkan kata ki itu dengan orang tua. Itu efektif untuk menghafal. Ya, kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk sehingga tulang belakang membengkok ke belakang. Ya, bungkuk. Coba kamu amati kembali gambar tentang kelainan organ gerak manusia di atas, terutama lordosis, skoliosis, dan kifosis. Amatilah bentuk tulangnya masing-masing pada gambar tersebut, kemudian buatlah model sederhananya dengan menggunakan tanah liat. Siapkan tanah liat dan air, campur adulah air, remas-remas atau diinjak-injak ya, bentuk adonan. Setelah terbentuk dibuat seperti patung gitu ya. Jadi terus dijemur ya. Diangin-angin saja, jangan dijemur ya, karena akan terjadi retak ya. Pak Ali pernah mencoba, kalau dijemur memang benar-benar retak. Jadi cukup bukan dijemur, jadi diangin-angin, pokoknya dikeringkan di tempat yang teduh gitu aja ya. Kalau bisa ada anginnya, jadi angin itu membantu proses mempercepat pengeringan. Setelah kering, bersihkan dan berilah warna yang sesuai. Loh, ini adalah lordosis ya, bentuknya seperti ini. Kalau skoliosis seperti huruf S dan kifosis melengkung ke depan ya, membungkuk seperti aki-aki. Semua organ dalam tubuh kita termasuk organ gerak harus terus kita jaga. Kita harus selalu memperhatikan setiap gerakan yang kita lakukan ya. Setiap gerakan harus kita lakukan dengan benar untuk menghindari terjadinya gangguan dan kelainan pada organ gerak kita, khususnya tulang. Nah ini, sebentar. Wah, mana remote-nya Pak Ali ini? Nah, udaranya panas sekali. Ya nanti aja. Kita lanjutkan lagi. Posisi dan sikap duduk yang benar dan sehat ya, posisi sikap duduk yang benar dan sehat. Kadang saya merasa heran dengan Pak John yang sering mengeluh punggungnya nyeri dan pegal. Padahal setahu saya Pak John tidak pernah kerja berat. Jabatan di kantornya pun cukup tinggi sebagai manajer pemasaran. Nah, G ini dibaca jer ya, G ya, bukan manager biasanya gitu, manajer pemasaran. Pak John sering menghabiskan waktu kerjanya dengan duduk. Pada suatu sore, Pak John mengeluh lagi tentang sakitnya. Ya. Bu Catherine, kenapa ya punggung saya sering pegal dan nyeri? Setiap kali duduk di kursi saya merasa tidak nyaman. Badan saya sering pegal dan nyeri, tidak hanya di punggung saja, namun juga di bahu, leher. Apa mungkin karena posisi duduk saya yang tidak benar ya? Kata Pak John. Kelon ini sebenarnya sudah banyak dialami oleh para eksekutif dan pekerja kantoran. Ya, berbagai posisi duduk yang tidak tepat dapat mengakibatkan otot-otot tertentu bekerja secara berlebihan. Misalnya saat duduk menulis, bekerja di depan komputer dengan posisi yang tidak tepat, kebiasaan menelpon dengan menyebet telepon di antara kuping dan bahu. Hal ini semacam inilah yang mengakibatkan munculnya keluhan-keluhan seperti yang dialami Pak John. Ya, kadang kita nelpon kan gini ya. Nah, ini kalau sebentar enggak apa-apa, kalau lama-lama ya ini bisa merasa nggak nyaman ya. Tulang punggung merupakan bagian yang memiliki peranan besar dalam menjaga kestabilan tubuh. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagai aktivitas sehari-hari kita lakukan dengan posisi duduk, sehingga sangatlah penting untuk mengetahui posisi duduk yang benar untuk menjaga kesehatan tulang punggung kita. Kita geser. Bentar. Nah, ini apa remote-nya? Nah, ini panas sekali udaranya. Lalu bagaimanakah posisi duduk yang benar untuk mencegah terjadinya nyeri dan pegal pada punggung, bahu dan leher itu? Posisi dan sikap duduk yang benar adalah posisi dengan sikap duduk yang ergonomis. Nah, saat duduk usahakan posisi kepala segaris dengan tubuh dan menghadap ke depan. Ya, jadi duduknya yang nyaman gini. Ya, menghadap ke depan, ya.
Itu tempat duduk yang ergonomis, bahu rileks bukan gini atau gini ya, dengan lengan berada pada kedua sisi tubuh ya, jangan duduknya gini. Siku menempel pada tubuh dan menekuk membentuk sudut 90 sampai 120 derajat ya. Punggung harus ditopang secara penuh dengan penopang saat tegak atau sedikit bersandar. Posisi paha dan panggul ditopang oleh dudukan kursi sejajar dengan lantai. Sedangkan lutut setinggi panggul membentuk sudut 90 derajat. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Ya, jadi nyaman lah ya. Duduknya nyaman. Kalau kurang tinggi atau kurang rendah bisa disesuaikan kursinya. Itu kalau bisa. Ya, kursinya Pak Ali ini bisa, betulan. Ya. Meski sudah dapat melakukan posisi dan sikap duduk yang ergonomis, namun juga tidak boleh duduk dengan jangka waktu yang lama. Ya, oleh karena itu seringlah beranjak atau sekedar mengubah posisi. Ya, kita juga beranjak mungkin ngambil minum atau apa ya. Jadi kalau bisa ya jangan lama-lama gitu ya. Jika diperlukan, lakukan dengan peregangan agar otot-otot kembali lemas dan tidak terjadi kekakuan ya. Kita bisa melakukan peregangan seperti ini ya, biar otot-otot ini enggak kaku. Selain itu saat duduk, jika ingin mengambil sesuatu yang berada di belakang, jangan sampai mundur punggung ya, sebaiknya putarlah keseluruhan tubuh sebagai satu kesatuan. Apalagi kalau usianya sudah seperti Pak Ali ini. Ya kalau kalian masih muda ya masih sangat lentur. Ya, memenuhi kebutuhan cairan tubuh juga dapat menjaga kesehatan tulang kita. Meskipun kebutuhan cairan setiap orang berbeda-beda, namun ya paling tidak harus minum minimal 6 gelas sehari. Hal ini berfungsi untuk menjaga kelembapan otot dan tulang sehingga dapat dengan rileks melakukan fungsinya. Apa yang tidak kalah pentingnya lagi yakni pilihlah meja dan kursi yang tepat pula. Dengan demikian akan terhindar dari timbulnya rasa nyeri dan pegal setelah duduk. Ya, jadi untuk bekerja dalam waktu yang lama sebaiknya beli kursi itu yang bisa diatur ketinggiannya, karena setiap orang kan ketinggian tubuhnya berbeda, jadi harus disesuaikan. Ya, berdasarkan bacaan di atas temukan ide pokok. Nah, seperti biasa ini adalah 1, ini adalah paragraf 2, kemudian paragraf 3, paragraf 4, kita kasih nomor dulu biar nggak lupa. Paragraf 5, paragraf 6, paragraf 7, 8, 9. Apakah memang ada 9? Ya, sampai 9 saja. Yang nomor 1 pokoknya apa? Oke, saya tinggal kopas saja. Kadang saya merasa heran dengan Pak John yang sering mengeluh punggungnya yang pegal. Terus setahu saya Pak John tidak pernah bekerja berat. Nah ini. Nah, ini topiknya ini dijadikan 2 kalimat kelihatannya. Kita tinggal geser ke bawah ya. Oke, kadang saya heran Pak John sering mengeluh punggungnya pegal. Padahal setahu saya Pak John tidak bekerja berat. Ya, ini 2 ini atau mungkin kalau diperas lagi jadi 1, ya enggak apa-apa, ini dihapus juga boleh. Sebenarnya kalimatnya lebih tepat Pak John sering mengeluh punggungnya, padahal ini aja Pak John sering mengeluh, ini intinya ya, jadikan 2 kalimat ini. Padahal Pak John tidak pernah kerja berat ya. Oke, ini ya. Jadi memang intinya di sini ya harus 2 kalimat ini. Kemudian nomor 2, pada setiap kali duduk kursi merasa tidak nyaman, badan sering pegal. Nah, ini. Apa mungkin karena posisi yang tidak benar, kata Pak John. Keluhan sebenarnya juga banyak dialami eksekutif dan pekerjaan kantoran.
ini badan syariah sering begal dan jadi bungung jarinya, namun apa mungkin tidak benar. Jadi intinya mengeluh, ya. Inti kalimat apa ya? Topiknya ya. Ini pada suatu sore Pak Jan mengeluh lagi tentang sakitnya ini. Nah ini ya utama ide pokoknya. Pada suatu sore Pak John mengeluh lagi tentang sakitnya. Kemudian nomor 3, berbagai posisi tubuh yang tidak tepat dapat menyebabkan otot-otot tertentu bekerja secara berlebih. Nah ini kalimatnya. Ide pokok yang ketiga. Ide pokok yang keempat. Tulang punggung merupakan bagian tubuh yang memiliki peranan besar dalam menjaga kestabilan tubuh. Nah itu. Yang keempat. Ini hapus. Yang kelima. Lalu bagaimanakah dengan posisi duduk yang benar untuk mencegah terjadinya nyeri? Nah, posisi dan sikap duduk yang benar adalah yang ergonomis. Nah, ini inti kalimat yang berikutnya. Ide pokok yang keempat, kelima itu ergonomis, itu kata kuncinya. Jadi depannya ini enggak termasuk. Bukan masuk ide pokok. Nomor 6, meskipun sudah dapat melakukan posisi duduk yang ergonomis, namun juga tidak boleh duduk dalam jangka waktu lama. Ini yang 6. Olehnya nggak usah. Yang ketujuh, selain itu pada saat duduk jika ingin mengambil sesuatu berada di belakang jangan sampai memelintir punggung. Oke. Intinya di situ. Selain itunya enggak usah. Nomor 8. Memenuhi kebutuhan cairan tubuh dapat menjaga kesehatan tulang kita. Ini. Loh, makanya kok masih panas. Belum nyala ternyata. Namunnya enggak usah. Namun, oke. Ini enggak usah juga. Oke. Yang terakhir ke-9. Apa yang tidak kalah pentingnya lagi, ada yang tidak kalah pentingnya lagi, yakni pilihlah meja kursi yang tepat pula. Ini. Ide pokoknya itu ya. Ininya enggak usah, pilihlah meja dan kursi yang tepat pula. Ini saya geser sedikit di sini biar lebih asik. Oke. Kamu sudah membaca bacaan di atas bukan? Tentunya kamu sudah memahami isi bacaan tersebut. Bacaan di atas bisa disajikan dalam bentuk komik agar lebih menarik. Perhatikan contoh. Bikin komik ini. Perhatikan contoh. Wah ini bekerja ya. Jadi Pak Joni ya atau Pak siapa tadi ya?
Pak Manajer, Pak John dan Bu Catherine. Ini Pak John sedang bekerja, ada punggungku sakit, dikasih kalimat ya, ada punggungku sakit. Nah. Oh, di sini mulai mengeluh ya. Ini pekerjaan harus cepat selesai nih, nah, gitu ya, dikasih deadline. Nah, dia mikirkan deadline. Dia hanya berpikir, kalau berpikir bisa ini kasih gelembung-gelembung seperti itu. Aduh. Terus dia mengeluh, kenapa ya? Terus dijawab sekalian ya. Jadi tulis sendiri kalimatnya. Oh iya paham. Gini loh Pak cara yang benar, dijelaskan gitu sama Bu Catherine ya. Asik komiknya ya. Tapi kok nggak ada kalimatnya. Tambahin sendiri aja dialognya. Lantas apakah komik itu? Komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar yang tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Biasanya komik dicetak di atas kertas dan dilengkapi dengan teks. Teks dalam komik berfungsi untuk menjelaskan, melengkapi dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Teks atau kata-kata biasanya disajikan dengan gelembung-gelembung yang diserasikan dengan gambar. Sekarang giliranmu, buatlah komik dengan memilih salah satu tema berikut: sikap dan posisi membaca yang benar, proses membuat gerabah berolahraga. Buatlah pada buku gambar atau kertasmu, mintalah pendapat dari guru-guru dan temanmu. Nah, silakan ya, digambar. Kita buat kalian buat ya. Kamu sudah mengetahui kelainan gangguan pada penyakit pada organ gerak khususnya tulang beserta penyebabnya. Coba renungkan bagaimana caramu menjaga organ gerak dalam tubuhmu. Tadi disebutkan minum air putih minimal 6 gelas sehari. Air putih minimal 6 gelas sehari ya, dalam sehari. Terus yang kedua, kalian bisa berolahraga teratur. Ini bagus untuk tulang juga. Nomor 3, organ gerak pada umum ya. Kamu telah mengetahui kelainan, gangguan dan penyakit pada organ gerak secara umum ya, khususnya tulang ya. Kemudian ini melatih tulang dan otot ya, berolahraga secara teratur, membiasakan posisi duduk yang benar. Posisi duduk yang benar ya. Terus paling tidak ada 3 inilah, 3 ini. Kalau berjalan juga usahakan tegap ya, biasakan berdiri dengan tegap. Dengan tegap. Kalau terbiasa membungkuk nanti jatuhnya bungkuk ya, jadi duduk atau berdiri usahakan tegap seperti ini dan nyaman ya. Oke, tidur juga usahakan tidak melungker ya, tidur dengan benar. 5, biasakan posisi tidur yang benar, karena tidur itu lama. Biasakan posisi tidur yang lama, yang benar. Nah, kalau bisa pilih tempat tidur yang chiropedik ya, yang memang didesain untuk pertumbuhan tulang yang benar ya. Kalau nggak bisa memilih ya paling tidak posisi tidurnya benar. Kerjasama dengan orang tua, amatilah perilaku anggota keluargamu, kemudian buatlah satu rangkaian cerita bergambar. Tunjukkan hasilnya pada orang tuamu, jangan lupa meminta masukan. Kalian gambar ya, memang itu ini masih masuk tulang ya. Lani sangat kagum dengan potensi alam Madura. Sebentar, ini nanti potensi alam Madura dan berikutnya materi tentang apa?
Oh, materi sumber daya berikutnya ya. Jadi materi sumber daya ini akan saya jadikan video berikutnya saja ya, biar nggak jadi satu sama ini. Oke. Untuk masalah tulang sampai di sini ya. Untuk yang ini, buatlah komik dengan memilih salah satu tema berikut ya. Itu coba kerjakan. Minta pendapat orang tua ya, mungkin ada masukan-masukan ya. Kalian bisa mencontoh komik-komik yang sudah ada. Terus untuk bikin latihan gambarnya di internet banyak juga situs-situs yang membahas tentang cara pembuatan sketch dalam komik ya. Silakan dicoba. Untuk video ini cukup dulu, kita akan ketemu di video berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.